Selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, berakar dalam Yahudi, berbuah bersama Islam. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan intelektual yang cukup panjang. Namun, saya jamin akan sangat menarik. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin jarang Anda dengar di mimbar-mimbar gereja. Bagaimana teologi meja makan Yesus dapat membentuk cara kita membangun persahabatan dengan saudara-saudari Muslim di Indonesia. Judul refleksi kita adalah Bahkan Yudas Tidak Dikecualikan, sebuah undangan menuju hospitalitas radikal dan persahabatan Kristen Islam di Indonesia. Naskah ini akan dibawakan oleh 15 orang, termasuk saya. Masing-masing membacakan satu bagian dari 15 halaman refleksi ini. Kami percaya bahwa keragaman suara ini mencerminkan pesan inti dari refleksi itu sendiri, bahwa meja yang sejati adalah meja yang terbuka bagi banyak orang, bahwa kebenaran menjadi lebih kaya ketika disuarakan oleh berbagai perspektif, dan bahwa persahabatan lintas batas dimulai ketika kita bersedia berbagi ruang dengan mereka yang berbeda dari kita. Setiap pembaca akan membawa warna dan penekanan yang unik, namun pesan yang kami sampaikan adalah satu: Allah adalah Allah yang membuka pintu dan kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Di halaman pertama ini, kita langsung dihadapkan dengan sebuah momen yang sering kita baca, namun jarang kita renungkan implikasinya secara mendalam. Bayangkan, ruang atas di Yerusalem pada malam Kamis menjelang Paskah. Yesus duduk bersama 12 muridnya dalam posisi yang oleh orang Romawi disebut triclinium, yaitu berbaring miring di atas dipan melingkari meja rendah. Dalam budaya Mediterania kuno, makan bersama dalam posisi seperti ini bukan sekedar mengisi perut. Ini adalah pernyataan sosial yang sangat kuat. Anda hanya makan dengan cara ini bersama orang-orang yang Anda anggap setara, orang-orang yang Anda terima sepenuhnya ke dalam lingkaran kepercayaan Anda. Sarjana Perjanjian Baru Dennis Smith dalam bukunya From Symposium to Eucharist menjelaskan bahwa dalam dunia Greko-Roman, makan bersama adalah ritual penegasan identitas sosial. Siapa yang Anda ajak makan menentukan siapa Anda. Makan dengan orang yang salah bisa menghancurkan reputasi sosial Anda. Nah, dengan latar belakang ini, mari kita lihat siapa saja yang duduk di meja dengan Yesus malam itu. Ada Yudas Iskariot, yang dalam hitungan jam akan mencium Yesus di Taman Getsemani sebagai tanda pengkhianatan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 mencatat bahwa Yesus berkata dengan jelas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Kata Yunani yang digunakan di sini adalah paradidomi, yang secara harfiah berarti menyerahkan atau mengkhianati. Yesus tidak sedang berbicara secara metaforis. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Lalu ada Petrus, yang akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Lukas 22 ayat 34 mencatat prediksi Yesus dengan sangat spesifik. Dan jangan lupakan, murid-murid lainnya yang menurut Matius 26 ayat 56, semuanya akan melarikan diri dan meninggalkan Yesus ketika ia ditangkap. Namun, apa yang dilakukan Yesus dengan pengetahuan ini? Ia tetap mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Tidak ada yang disuruh keluar, tidak ada yang dikecualikan. Anna Case Winters, teolog dari McCormick Theological Seminary, merangkum situasi ini dengan sangat tepat dalam komentarnya terhadap Injil Matius. Ia menulis bahwa Yesus sepenuhnya sadar akan banyak cara mereka semua akan mengecewakannya, menunjukkan kelemahan, kebodohan, dan iman kecil mereka. Namun demikian, ia duduk untuk berbagi makanan kudus ini dengan mereka, dan tidak ada yang dikecualikan. Pertanyaan teologis yang muncul dari sini sangat mendasar. Jika Tuan Rumah Agung, yaitu Yesus sendiri, tidak menutup pintu bagi pengkhianat, atas dasar kristologis apa gereja membangun tembok bagi sesama? Ketika kita membalik ke halaman kedua, kita memasuki konteks Indonesia yang sangat relevan. Di negara kita, hubungan antara umat beragama sering digambarkan dengan istilah toleransi atau kerukunan. Kita sering puas dengan apa yang para sosiolog sebut sebagai koeksistensi, yaitu hidup berdampingan tanpa konflik terbuka. Tetangga Muslim dan Kristen saling menyapa di pagi hari, saling mengucapkan selamat di hari raya masing-masing, dan tidak ada kekerasan fisik. Kita menganggap itu sudah cukup baik. Tapi apakah memang itu yang dikehendaki Allah? Teolog Jerman Jürgen Moltmann dalam karyanya The Church in the Power of the Spirit membedakan antara apa yang ia sebut koeksistensi pasif dengan persekutuan aktif. Koeksistensi hanya menuntut bahwa kita tidak saling menyakiti. Persekutuan menuntut bahwa kita secara aktif mencari kebaikan satu sama lain, hadir dalam sukacita dan dukacita masing-masing, dan membangun relasi yang autentik.
Teologi meja Yesus, sebagaimana akan kita lihat sepanjang refleksi ini, menuntut yang kedua. Teologi ini menuntut apa yang bisa kita sebut sebagai persahabatan substansial, bukan sekedar koeksistensi formal. Di halaman ini juga diperkenalkan apa yang penulis sebut sebagai prinsip Yudas atau the Judas Principle. Ini adalah tesis sentral dari seluruh refleksi. Jika Yesus tidak mengecualikan Yudas dari mejanya, maka gereja tidak memiliki dasar kristologis untuk mengecualikan siapapun dari hospitalitasnya. Perlu segera ditegaskan bahwa ini bukan argumen untuk sinkretisme teologis. Sinkretisme adalah pencampuran elemen-elemen dari berbagai agama menjadi sesuatu yang baru yang mengaburkan kekasan masing-masing. Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah meniru karakter Allah yang seperti Yesus katakan dalam khotbah di bukit yang tercatat dalam Matius 5 ayat 45, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Kata Yunani yang digunakan di sini untuk hujan adalah breko dan untuk matahari adalah anatelo. Keduanya adalah tindakan providensia umum Allah yang tidak diskriminatif. Allah tidak menahan hujan dari ladang petani ateis atau menyembunyikan matahari dari rumah orang berdosa. Anugerah umum Allah bersifat universal, dan jika Allah seperti itu, bukankah pengikutnya seharusnya mencerminkan karakter yang sama? Sekarang, mari kita bergerak ke halaman ketiga, di mana kita dibawa mundur ke Perjanjian Lama, tepatnya ke Kejadian pasal 18 ayat 1-15. Ini adalah salah satu narasi hospitalitas paling terkenal dalam seluruh Alkitab. Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di dekat pohon Tarbantin Mamre pada waktu hari panas terik. Tiba-tiba ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Teks Ibrani menyebut mereka Sheloshah Anashin, yang secara harfiah berarti 3 orang laki-laki. Bukan malaikat, bukan teofani, hanya 3 orang laki-laki biasa yang tampaknya sedang dalam perjalanan. Apa yang dilakukan Abraham? Perhatikan bahasa yang digunakan teks. Ayat 2 mengatakan bahwa ketika Abraham melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Kata Ibrani yang digunakan adalah wayarats, bentuk imperfect dari roots yang berarti berlari dengan cepat dan penuh semangat. Ini bukan langkah santai seorang tuan rumah yang merasa terganggu. Ini adalah antusiasme seorang yang menganggap kedatangan tamu sebagai kehormatan. Abraham kemudian sujud sampai ke tanah, sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi dalam budaya Timur dekat kuno. Ia memohon agar mereka tidak melewati rumahnya begitu saja tanpa mampir. Ia menawarkan air untuk membasuh kaki mereka, tempat berteduh di bawah pohon, dan makanan untuk memulihkan tenaga. Lalu perhatikan apa yang Abraham hidangkan. Ia tidak memberikan sisa makanan atau hidangan sederhana. Ayat 6 mencatat bahwa ia meminta Sarah untuk mengambil 3 sukat tepung yang terbaik, dalam bahasa Ibrani, solet, yang merujuk pada tepung halus berkualitas tinggi yang biasanya digunakan untuk persembahan di bait suci. Ayat 7 menambahkan bahwa Abraham sendiri berlari ke kandang ternak untuk memilih seekor anak lembu yang empuk dan baik. Kata Ibrani yang digunakan adalah ben bakar rahwatov, anak lembu yang lembut dan bagus. Ini adalah hidangan mewah, bukan makanan sehari-hari. Abraham menjamu orang-orang asing ini seolah-olah mereka adalah raja. Dan inilah poinnya. Abraham melakukan semua ini tanpa mengetahui siapa tamunya. Ia tidak meminta nama mereka, tidak menanyakan latar belakang mereka, tidak memverifikasi apakah mereka menyembah Allah yang sama. Hospitalitasnya bersifat preemptif, mendahului identifikasi. Baru di ayat 13 dan seterusnya terungkap bahwa salah satu dari 3 orang itu adalah YHWH sendiri yang menyampaikan janji tentang kelahiran Ishak. Penulis Ibrani dalam Perjanjian Baru mengambil kisah ini dan menjadikannya prinsip teologis. Ibrani 13 ayat 2 menyatakan, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Kata Yunani untuk memberi tumpangan di sini adalah philoxenia, yang secara etimologis berarti cinta kepada orang asing. Ini adalah kebalikan dari sinofobia, ketakutan terhadap orang asing. Philoxenia adalah disposisi aktif untuk menyambut mereka yang berbeda, mereka yang tidak kita kenal, mereka yang mungkin tidak seperti kita.
Dan teks Ibrani menambahkan motivasi teologis yang mengejutkan. Dengan melakukan ini, beberapa orang tanpa mengetahuinya telah menjamu malaikat. Kata Yunani untuk malaikat di sini adalah angelus, yang bisa berarti malaikat dalam pengertian supernatural atau sekadar utusan. Implikasinya jelas, kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang kita jamu. Orang asing yang kita sambut mungkin adalah pembawa berkat ilahi, mungkin adalah utusan Allah, mungkin bahkan adalah Allah sendiri yang menyamar. Halaman keempat membawa kita lebih dalam lagi ke dalam Perjanjian Lama dengan dua peristiwa yang jarang dibahas, namun sangat penting untuk teologi meja. Yang pertama adalah Keluaran 24 ayat 9-11 yang saya sebut sebagai perjamuan perjanjian di Sinai. Konteksnya adalah setelah Allah memberikan hukumnya kepada Musa dan perjanjian telah disahkan dengan darah korban. Musa kemudian naik ke gunung bersama Harun, Nadab, Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Apa yang terjadi di atas gunung itu sangat mengejutkan. Ayat 10 menyatakan bahwa mereka melihat Allah Israel, dalam bahasa Ibrani, Wayiru et Elohe Yisrael. Kata ra'a yang digunakan di sini berarti melihat dengan mata fisik, bukan sekadar visi atau mimpi. Mereka benar-benar melihat manifestasi Allah. Teks bahkan menggambarkan apa yang mereka lihat. Di bawah kakinya ada sesuatu seperti lantai dari batu nilam yang berkilauan seperti langit yang cerah. Lalu ayat 11 menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, tidaklah diulurkannya tangannya. Artinya Allah tidak membunuh mereka meskipun mereka melihatnya. Dan kemudian teks berkata, Wayehezu et ha Elohim wayokhelu wayistu. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Ini adalah perjamuan di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dalam konteks teologi Perjanjian Lama di mana ada pemahaman bahwa manusia tidak dapat melihat Allah dan tetap hidup, sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran 33 ayat 20, peristiwa ini adalah anomali yang luar biasa. Allah tidak membinasakan mereka. Sebaliknya, Allah mengizinkan mereka berpesta di hadiratnya. Ini adalah gambaran awal dari perjamuan eskapologis yang akan digenapi di akhir zaman. Peristiwa kedua yang dibahas di halaman ini adalah kisah Mana dalam Keluaran 16. Konteksnya adalah padang gurun Sin, sekitar 2,5 bulan setelah keluarnya Israel dari Mesir. Bangsa itu mulai bersungut-sungut melawan Musa dan Harun. Ayat 3 mencatat keluhan mereka yang sangat dramatis. Kalau kami mati tadinya di tangan Tuhan di tanah Mesir, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Perhatikan ironi teologisnya. Mereka lebih memilih perbudakan dengan makanan daripada kebebasan dengan ketidakpastian. Mereka merindukan kuali daging Mesir dan melupakan cambuk Firaun. Bagaimana respons Allah? Apakah Allah menghukum mereka karena bersungut-sungut? Tidak. Ayat 4 mencatat bahwa Allah berkata kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan bagimu roti dari langit." Kata Ibrani yang digunakan adalah lehem min hasyamaim, roti dari surga. Ini adalah anugerah yang turun dari atas, bukan hasil usaha manusia. Mana datang setiap pagi seperti embun, cukup untuk kebutuhan hari itu, dan tidak dapat ditimbun kecuali untuk Sabat. John Berquist, sarjana Perjanjian Lama dari Chalice Press, memberikan komentar yang sangat tepat tentang teologi mana. Ia menulis bahwa mana adalah pemberian Allah yang cukup, tidak dapat dikontrol, tidak dapat dijelaskan, sebuah pemberian kehidupan. Ini adalah pelajaran dalam anugerah. Perhatikan bahwa Allah memberikan mana bukan setelah Israel bertaubat dari sungut-sungut mereka, bukan setelah mereka membuktikan iman mereka, bukan setelah mereka memenuhi syarat tertentu. Allah memberi makan kepada umat yang rewel, bukan kepada umat yang sempurna. Anugerah mendahului kelayakan. Ini adalah pola yang akan kita lihat berulang kali dalam pelayanan Yesus. Di halaman kelima, kita akhirnya tiba di pelayanan Yesus sendiri dan mulai menganalisis apa yang oleh para sarjana disebut sebagai teologi meja atau table fellowship Yesus. Jika kita membaca Injil-Injil dengan perhatian khusus pada motif makanan, kita akan menemukan bahwa makan bersama adalah salah satu karakteristik paling mencolok dari pelayanan Yesus. Ini bukan observasi modern. Musuh-musuh Yesus sendiri sudah menyadari hal ini dan menggunakannya sebagai bahan ejekan. Matius 11 ayat 19 dan Lukas 7 ayat 34 mencatat tuduhan yang sama. Anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Kata Yunani yang digunakan untuk pelahap adalah phagos, dari kata phago yang berarti makan dengan lahap. Kata untuk peminum adalah oinopotes, pecandu anggur.
Ini adalah bahasa yang sangat merendahkan. Tapi yang lebih signifikan adalah tuduhan kedua, philos telonon kai hamartolon, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Kata philos berarti teman dekat, sahabat, bukan sekedar kenalan. Tuduhan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya sesekali bertemu dengan orang-orang marginal ini, ia memiliki relasi yang berkelanjutan dengan mereka. Dan dalam budaya Mediterania kuno, makan bersama dengan seseorang adalah pernyataan publik bahwa Anda menerima orang itu, bahwa Anda menganggapnya setara, bahwa Anda bersedia berbagi kehidupan dengannya. Yesus tahu persis apa implikasi sosial dari tindakannya. Ia tidak naif. Ia secara sadar memilih untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang yang dianggap najis oleh masyarakat religius pada zamannya. Di sini kita perlu memahami pertentangan antara dua logika yang beroperasi pada zaman Yesus. Logika pertama adalah logika kemurnian atau purity logic yang dianut oleh kelompok Farisi dan sebagian besar masyarakat Yahudi yang saleh. Dalam logika ini, yang najis mengontaminasi yang kudus. Kontak dengan orang berdosa akan membuat Anda ikut najis. Maka solusinya adalah menghindari kontak, membangun batas-batas yang jelas, menjaga jarak dari mereka yang dianggap tidak bersih. Richard Beck dalam bukunya Unclean, Meditations on Purity, Hospitality and Mortality menjelaskan bahwa logika kemurnian beroperasi seperti sistem imun tubuh. Sistem imun tubuh bekerja dengan mengenali apa yang asing dan mengusirnya untuk melindungi tubuh dari kontaminasi. Demikian pula, sistem kemurnian sosial bekerja dengan mengenali siapa yang tidak bersih dan mengusir mereka dari komunitas untuk melindungi komunitas dari pencemaran spiritual. Logika Yesus adalah kebalikan total. Bagi Yesus, yang kudus tidak dikontaminasi oleh yang najis. Sebaliknya, yang kudus mentransformasi yang najis. Kekudusan Allah bukan seperti pakaian putih yang akan ternoda jika terkena lumpur. Kekudusan Allah adalah seperti cahaya yang mengusir kegelapan, seperti air yang membersihkan kotoran. Kontak dengan Allah tidak membuat Allah menjadi kotor. Kontak dengan Allah membuat yang kotor menjadi bersih. Dengan logika ini, Yesus justru mencari kontak dengan orang berdosa karena hanya dengan kontak itulah transformasi dapat terjadi. Studi kasus yang sangat jelas adalah kisah Zakheus dalam Lukas 19 ayat 1-10. Zakheus adalah kepala pemungut cukai, dalam bahasa Yunani architelones, yang berarti ia bukan sekadar pemungut cukai biasa, tapi supervisor dari para pemungut cukai lainnya. Dalam hierarki sosial Yahudi pada masa itu, ini adalah posisi yang paling dibenci. Pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa karena bekerja sama dengan penjajah Romawi, dan mereka dianggap pencuri karena sering memungut lebih dari yang seharusnya. Zakheus sebagai kepala pemungut cukai adalah yang terburuk dari yang terburuk. Ketika Yesus melewati Yeriko dan Zakheus memanjat pohon ara untuk melihatnya, apa yang dilakukan Yesus? Ayat 5 mencatat perkataan Yesus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan kata dei dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai harus. Ini adalah kata yang dalam Injil Lukas sering digunakan untuk menunjukkan keharusan ilahi, divine necessity. Yesus tidak berkata, "Aku ingin" atau "Aku bersedia." Ia berkata, "Aku harus." Ada urgensi teologis dalam tindakan ini. Dan perhatikan urutannya. Yesus mengundang dirinya ke rumah Zakheus sebelum Zakheus menunjukkan tanda-tanda pertobatan apapun. Tidak ada pengakuan dosa, tidak ada janji untuk berubah, tidak ada demonstrasi iman. Yesus hadir terlebih dahulu. Pertobatan terjadi kemudian, di konteks perjamuan setelah Zakheus mengalami penerimaan tanpa syarat dari Yesus. Ayat 8 mencatat respon Zakheus. "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini adalah transformasi radikal. Orang yang hidupnya dibangun di atas keserakahan, tiba-tiba menjadi dermawan yang luar biasa. Dan transformasi ini tidak terjadi melalui khotbah atau ancaman hukuman. Transformasi ini terjadi melalui penerimaan di meja makan. Ayat 9 mencatat deklarasi Yesus, "Hari ini, keselamatan telah terjadi kepada rumah ini." Kata Yunani untuk keselamatan adalah soteria, yang mencakup tidak hanya pengampunan dosa, tetapi juga pemulihan penuh, wholeness. Keselamatan datang ke rumah Zakheus bukan ketika ia pergi ke bait suci, bukan ketika ia berdoa-doa pertobatan, tapi ketika Yesus duduk makan di mejanya. Halaman ke-6 membawa kita ke peristiwa yang dicatat dalam keempat Injil, yang menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam ingatan gereja mula-mula.
yaitu pemberian makan 5.000 orang. Matius 14 ayat 13-21, Markus 6 ayat 30-44, Lukas 9 ayat 10-17, dan Yohanes 6 ayat 1-15, semuanya mencatat mujizat ini. Ini adalah satu-satunya mujizat Yesus selain kebangkitan yang muncul di keempat Injil. Universalitas ini menunjukkan signifikansi teologis yang luar biasa. Konteksnya adalah di tempat yang sunyi, dalam bahasa Yunani eremos topos, yang bisa diterjemahkan sebagai padang gurun. Paralel dengan kisah Mana dalam Keluaran 16 sangat jelas, dan pasti disengaja oleh para penulis Injil. Seperti Allah memberi makan Israel dengan roti dari surga di padang gurun, demikian Yesus memberi makan kerumunan dengan roti di tempat yang sunyi. Yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pola kata kerja yang digunakan dalam narasi ini. Mari kita lihat Matius 14 ayat 19, dan setelah disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. 4 kata kerja kunci muncul di sini dalam bahasa Yunani. Labon, mengambil, eulogesen, mengucap berkat, eklasen, memecahkan, dan edoken, memberikan. Pola yang persis sama ini muncul di perjamuan terakhir dalam Matius 26 ayat 26. Pola yang sama juga muncul di Emmaus dalam Lukas 24 ayat 30. Para sarjana liturgi seperti Paul Bradshaw dan Gregory Dix telah menunjukkan bahwa 4 aksi ini menjadi struktur dasar liturgi Ekaristi dalam gereja mula-mula. Dengan kata lain, para penulis Injil mau mengatakan bahwa pemberian makan 5.000 bukan sekedar mujizat penyediaan makanan. Ini adalah tindakan sakramental, sebuah anticipation of the Eucharist. Jika pemberian makan 5.000 adalah tindakan ekaristis, maka pertanyaan krusial adalah, siapa yang menerima roti? Jawabannya ada di ayat 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kata Yunani yang digunakan adalah pantes, yang berarti semuanya tanpa kecuali. Teks tidak membedakan antara yang percaya dan yang skeptis, antara yang saleh dan yang berdosa, antara orang Yahudi yang taat dan orang Yahudi yang lalai. Kerumunan itu adalah campuran dari berbagai macam orang dengan berbagai macam motivasi. Beberapa mungkin datang karena iman yang tulus. Beberapa mungkin hanya penasaran dengan guru baru yang sedang populer. Beberapa mungkin datang karena mendengar tentang mujizat kesembuhan dan berharap disembuhkan dari penyakit mereka. Beberapa mungkin hanya ikut-ikutan karena tidak punya hal lain untuk dilakukan. Yesus tidak melakukan screening teologis. Ia tidak bertanya, siapa di antara kalian yang percaya aku adalah Mesias, silahkan maju ke depan untuk menerima roti. Ia tidak memisahkan yang layak dari yang tidak layak. Kelaparan mereka adalah satu-satunya tiket masuk yang dibutuhkan. Roti diberikan kepada semuanya. Halaman ke-7 membawa kita kembali ke perjamuan terakhir dengan fokus yang lebih tajam pada 2 figur yang kehadirannya sangat signifikan secara teologis, si pengkhianat dan si penyangkal. Mari kita mulai dengan Yudas Iskariot. Injil Yohanes memberikan narasi paling detail tentang momen identifikasi pengkhianat di meja. Yohanes 13 ayat 21-30 mencatat bahwa setelah Yesus menyatakan bahwa salah seorang dari mereka akan mengkhianatinya, Petrus memberi isyarat kepada murid yang dikasihi Yesus untuk bertanya siapa orang itu. Yesus menjawab dalam ayat 26, "Dialah itu, yaitu orang yang kepadanya aku akan memberikan roti yang telah kucelupkan." Lalu teks melanjutkan, sesudah dicelupkannya roti itu, ia mengambilnya dan memberikannya kepada Yudas. Berhenti sejenak dan renungkan tindakan ini. Dalam tradisi perjamuan Yahudi, memberikan roti yang telah dicelupkan dalam saus atau kuah kepada seseorang adalah tanda kehormatan dan keintiman. Ini biasanya diberikan kepada tamu yang paling dihormati atau kepada orang yang paling dekat dengan tuan rumah. Dan Yesus memberikan ini kepada siapa? Kepada orang yang ia tahu sedang dalam proses mengkhianatinya. Ini bukan ketidaktahuan, ini adalah hospitalitas yang disengaja kepada musuh. Beberapa sarjana bahkan melihat ini sebagai tindakan anugerah terakhir, sebuah undangan final untuk Yudas agar berubah pikiran. Yesus tidak mengusir Yudas dari meja. Ia memberikan kepadanya tanda kehormatan yang paling tinggi. Tentu saja Yudas tidak merespons dengan pertobatan. Ayat 27 mencatat bahwa setelah menerima roti itu, setan masuk ke dalam dirinya.
Ayat 30 mencatat bahwa ia segera pergi keluar dan waktu itu malam. Frasa terakhir ini, "and nukes end," yang berarti "dan waktu itu malam," sering dilihat oleh para penafsir sebagai tidak hanya keterangan waktu literal, tetapi juga simbol teologis. Yudas meninggalkan terang dan masuk ke dalam kegelapan. Tapi poinnya tetap, Yesus tidak mengecualikannya. Pintu keluar adalah pilihan Yudas sendiri, bukan pengusiran oleh Yesus. Sekarang mari kita lihat Petrus. Lukas 22 ayat 31-34 mencatat percakapan yang terjadi di meja antara Yesus dan Petrus. Yesus berkata, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Petrus dengan percaya diri menjawab bahwa ia siap masuk penjara dan mati bersama Yesus. Tapi Yesus membalas dengan prediksi yang sangat spesifik. "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku." Perhatikan bahwa percakapan ini terjadi di meja, dalam konteks perjamuan. Yesus tahu persis apa yang akan dilakukan Petrus dalam hitungan jam. Tapi apakah Yesus menyuruh Petrus keluar dari ruangan? Apakah Yesus menolak memberikan roti dan anggur kepada Petrus? Tidak. Yesus bahkan sudah berdoa untuk Petrus agar imannya tidak gugur dan agar setelah insaf ia dapat menguatkan saudara-saudaranya. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Yesus sudah menyediakan jalan pemulihan bahkan sebelum kegagalan terjadi. Kesimpulan teologis dari semua ini sangat jelas. Meja Tuhan bukanlah hadiah untuk orang suci. Meja Tuhan adalah apa yang tradisi gereja sebut sebagai instrumentum gratiae, instrumen atau alat anugerah untuk orang berdosa. Meja adalah tempat di mana anugerah diberikan, bukan tempat di mana kelayakan dievaluasi. Jika Yesus tidak mengecualikan pengkhianat yang akan menyerahkannya kepada kematian dan penyangkal yang akan meninggalkannya dalam momen tergelap, dengan dasar kristologis apa gereja mengecualikan siapapun? Halaman ke-8 membawa kita ke salah satu narasi pasca kebangkitan yang paling indah dalam seluruh perjanjian baru, yaitu kisah perjalanan ke Emmaus dalam Lukas 24 ayat 13-35. 2 orang murid yang salah satunya bernama Kleopas sedang berjalan dari Yerusalem ke desa Emmaus yang berjarak sekitar 11 km. Mereka berjalan dengan wajah muram, dalam bahasa Yunani, skutropoi, yang menggambarkan ekspresi wajah orang yang sedang berkabung atau sangat kecewa. Konteksnya jelas, ini adalah hari Minggu setelah penyaliban. Harapan mereka telah hancur. Mereka mengira Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel, tapi ia mati di kayu salib seperti penjahat biasa. Seorang asing bergabung dengan mereka di jalan. Teks mengatakan bahwa mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak mengenali Yesus. Kata Yunani yang digunakan adalah ekratomto, bentuk pasif dari krateo, yang menunjukkan bahwa ada kekuatan eksternal yang menghalangi pengenalan mereka. Ini bukan sekedar kegagalan penglihatan biasa, ada dimensi ilahi dalam ketidakkenalan ini. Orang asing ini mulai berjalan bersama mereka dan bertanya tentang apa yang sedang mereka diskusikan. Setelah mendengar cerita mereka tentang Yesus orang Nazaret, nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan, yang telah disalibkan namun dikabarkan telah bangkit menurut kesaksian beberapa perempuan, orang asing ini mulai mengajar mereka. Ayat 27 mencatat bahwa ia menjelaskan kepada mereka dari Musa dan semua nabi apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Ini adalah pengajaran Alkitab yang komprehensif dari seorang guru yang paling berkualifikasi dalam sejarah. Namun perhatikan sesuatu yang sangat penting. Setelah pengajaran firman ini, mata mereka masih belum terbuka. Ayat 28 menyatakan bahwa ketika mereka sudah dekat dengan desa yang mereka tuju, Yesus berpura-pura seolah-olah hendak berjalan terus. Kata Yunani yang digunakan adalah prospoiomai, yang berarti berpura-pura atau memberi kesan. Yesus tidak memaksakan dirinya, ia memberi ruang bagi mereka untuk merespons, dan mereka merespons dengan hospitalitas. Ayat 29 mencatat, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kata Yunani,
Parabiazomai yang diterjemahkan sebagai sangat mendesak adalah kata yang kuat, menunjukkan undangan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar basa-basi. Mereka benar-benar menginginkan kehadiran orang asing ini di rumah mereka. Lalu terjadilah momen pewahyuan. Ayat 30 dan 31 mencatat, dan ketika ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Perhatikan sekali lagi pola kata kerja yang sama. Labon, mengambil, eulogesen, mengucap berkat, eklasen, memecahkan, epedidu, memberikan. Ini adalah pola ekaristis yang sama dengan pemberian makan 5.000 dan perjamuan terakhir. Dan dalam momen ini, di meja, ketika roti dipecahkan, mata mereka terbuka. Kata Yunani dienoiktesan dari dianoigo berarti dibuka sepenuhnya, seperti membuka pintu yang tadinya tertutup rapat. Pewahyuan terjadi di meja, bukan di jalan. Pengajaran firman membuat hati mereka berkobar-kobar, sebagaimana mereka akui kemudian di ayat 32. Tapi pengenalan akan Kristus terjadi di pemecahan roti. Urutan ini sangat penting secara teologis. Bukan percaya dulu baru makan, bukan mengenali dulu baru berbagi meja. Makan bersama adalah tempat di mana mata dapat dibuka, di mana pengenalan dapat terjadi, di mana pewahyuan dapat diterima. Ada satu detail lagi yang perlu diperhatikan. Pada awal narasi, kedua murid ini adalah tuan rumah dan orang asing adalah tamu yang mereka undang. Tapi di meja, peran bertukar. Orang asing yang tadinya tamu menjadi tuan rumah yang mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan dan memberikan. Yesus yang diundang menjadi Yesus yang mengundang. Ini adalah gambaran indah tentang bagaimana hospitalitas kita kepada orang asing dapat menjadi kesempatan bagi Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita. Halaman ke-9 membahas salah satu teks yang paling sering disalahpahami dan disalahgunakan dalam sejarah gereja berkaitan dengan Ekaristi, yaitu 1 Korintus 11 ayat 27-29. Mari saya kutip teks ini. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Selama berabad-abad, teks ini ditafsirkan sebagai perintah untuk pemeriksaan batin spiritual sebelum menerima komuni. Orang-orang diajarkan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya cukup suci? Apakah saya sudah mengakui semua dosa saya? Apakah saya memiliki iman yang cukup kuat? Apakah pemahaman teologi saya cukup ortodoks? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tidak menerima komuni daripada makan dengan tidak layak dan mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Interpretasi ini telah menyebabkan banyak orang menjauh dari meja Tuhan karena takut, karena merasa tidak layak, karena perfeksionisme moral yang tidak pernah puas. Tapi apakah ini benar-benar yang dimaksud Paulus? Untuk memahami teks ini dengan benar, kita harus membacanya dalam konteks literernya, yaitu 1 Korintus 11 ayat 17-34 secara keseluruhan. Apa masalah yang sedang Paulus tangani? Ayat 18 memberi petunjuk. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Kata Yunani untuk perpecahan adalah skismata, dari mana kita mendapat kata skisma dalam bahasa Indonesia. Perpecahan macam apa? Ayat 20-22 menjelaskan, kamu tidak dapat makan perjamuan Tuhan, sebab pada waktu kamu makan, tiap-tiap orang mengambil bagiannya sendiri dahulu, sehingga yang satu lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum di situ? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan mereka yang tidak mempunyai sesuatu? Sekarang konteksnya menjadi jelas. Masalah di Korintus bukan masalah teologis atau spiritual dalam pengertian abstrak. Masalahnya adalah masalah sosial ekonomi. Jemaat Korintus terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, termasuk orang kaya dan orang miskin, tuan dan hamba. Ketika mereka berkumpul untuk apa yang disebut agape feast atau perjamuan kasih yang dikombinasikan dengan perjamuan Tuhan, orang-orang kaya datang lebih awal karena mereka punya waktu luang. Mereka membawa makanan mewah dan anggur berkualitas tinggi, dan mereka mulai makan minum sendiri. Ketika orang-orang miskin dan hamba-hamba tiba kemudian setelah selesai bekerja, makanan sudah habis atau tinggal sisa-sisa. Yang kaya sudah mabuk, sementara yang miskin kelaparan.
Ernst Käsemann, salah satu sarjana perjanjian baru paling berpengaruh dari Jerman, memberikan analisis yang sangat tajam tentang bagian ini. Ia menulis bahwa Paulus tidak merujuk pada keadaan internal anggota jemaat, tetapi pada perilaku mereka di perjamuan kasih. Orang-orang yang tidak berperilaku memadai, yaitu mereka yang berperilaku bertentangan dengan Tuhan dan salibnya, adalah mereka yang di meja Yesus tidak menunggu sesama mereka, yang jika mungkin memberi mereka makan dengan sisa atau membiarkan mereka kelaparan, sementara mereka sendiri merasa terangkat ke surga dan dengan berisik mengumumkan keselamatan mereka. Dengan konteks ini, mari kita baca ulang ayat 27-29. Makan dengan cara yang tidak layak berarti makan dengan cara yang menciptakan perpecahan, yang memalukan orang miskin, yang membiarkan saudara kelaparan. Menguji dirinya sendiri berarti memeriksa apakah perilaku saya di meja mencerminkan kesatuan tubuh Kristus atau justru memecah belahnya. Makan tanpa mengakui tubuh Tuhan berarti makan tanpa mengakui bahwa jemaat adalah tubuh Kristus di mana setiap anggota sama pentingnya, di mana yang kaya tidak lebih terhormat dari yang miskin, di mana yang kuat melayani yang lemah. Implikasi teologis dari pembacaan ini sangat berbeda dari interpretasi tradisional. Yang tidak layak bukanlah orang-orang tertentu, orang berdosa atau yang belum dibaptis atau yang heterodoks, yang harus dikecualikan dari meja. Yang tidak layak adalah cara makan yang menciptakan eksklusi, yang membangun hierarki, yang membiarkan saudara menderita sementara kita sendiri berpesta. Dosa di Korintus bukan mengizinkan orang yang salah masuk ke meja. Dosa di Korintus adalah eksklusi sosial, adalah memperlakukan saudara-saudari dengan tidak adil, adalah menggunakan meja Tuhan untuk menegaskan perbedaan status alih-alih merayakan kesatuan dalam Kristus. Halaman ke-10 membawa kita ke visi eskatologis yang seharusnya membentuk praktik meja gereja, yaitu perjamuan mesianik yang dijanjikan dalam Yesaya 25 ayat 6-9. Izinkan saya membaca teks ini. Tuhan semesta alam akan menyediakan bagi segala bangsa di gunung ini suatu perjamuan dengan masakan yang lezat, suatu perjamuan dengan anggur yang terbaik, dengan masakan yang lezat yang gurih, dengan anggur yang paling terbaik. Di gunung ini, ia akan mengoyakkan kain perkabungan yang menyelubungi segala bangsa dan tudung yang menutupi segala suku bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk selama-lamanya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Beberapa elemen dalam teks ini sangat signifikan. Pertama, perhatikan siapa yang diundang ke perjamuan ini. Teks Ibrani menggunakan frasa lekol ha'amim yang secara harfiah berarti bagi segala bangsa atau bagi semua orang. Kata amim adalah bentuk jamak dari am yang berarti bangsa atau rakyat. Ini bukan hanya Israel, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya yang percaya kepada YHWH. Ini adalah segala bangsa, universalitas yang radikal untuk sebuah teks perjanjian lama. Kedua, perhatikan kualitas perjamuan yang digambarkan. Teks menggunakan bahasa yang sangat mewah. Misteh shemanim yang berarti perjamuan dengan makanan berlemak atau makanan mewah. Shemarim wezukakim yang berarti anggur yang telah disaring dengan baik atau anggur berkualitas tinggi. Ini bukan perjamuan sederhana, ini adalah pesta besar-besaran dengan hidangan terbaik. Ketiga, perhatikan apa yang terjadi di perjamuan ini. Allah akan mengoyakkan kain perkabungan, akan meniadakan kematian untuk selamanya, akan menghapus air mata dari segala muka. Citra ini diambil oleh Kitab Wahyu pasal 21 ayat 4 untuk menggambarkan kondisi eskatologis final di langit dan bumi yang baru. Perjamuan mesianik adalah momen ketika semua kesedihan berakhir, ketika kematian sendiri dikalahkan, ketika segala sesuatu dipulihkan. Sekarang, pertanyaan teologis yang harus kita ajukan adalah ini. Apa hubungan antara ekaristi yang kita rayakan sekarang dengan perjamuan mesianik di masa depan itu? Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 26 mengatakan bahwa setiap kali kita makan roti dan minum cawan perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Frasa ahri huelte, yang berarti sampai Ia datang, memberikan orientasi eskatologis pada ekaristi. Kita tidak hanya mengingat masa lalu, kita juga mengantisipasi masa depan. Jürgen Moltmann dalam karyanya Theology of Hope menulis bahwa perjamuan gereja yang berharap adalah pengecapan perjamuan mesianik seluruh umat manusia. Kata Jerman yang ia gunakan adalah Vorgeschmack, yang berarti pencicipan terlebih dahulu atau Foretaste. Setiap kali kita merayakan ekaristi, kita mencicipi sesuatu dari pesta besar yang akan datang.
Dengan kerangka teologis ini, kita dapat membangun silogisme eskatologis sebagai berikut. Premis pertama, perjamuan mesianik akan mencakup segala bangsa sebagaimana dijanjikan dalam Yesaya 25 ayat 6. Premis kedua, Ekaristi adalah pencicipan atau antisipasi dari perjamuan mesianik itu. Kesimpulan, praktik meja gereja sekarang harus mencerminkan inklusivitas eskatologis dari perjamuan mesianik. Pertanyaan tajam yang muncul dari sini adalah ini. Jika surga akan berisi segala bangsa, jika perjamuan mesianik akan menyambut semua orang, mengapa meja gereja kita di bumi sering begitu homogen, begitu terbatas, begitu eksklusif? Halaman ke-11 membawa kita dari teologi abstrak ke konteks konkret Indonesia. Kita memiliki apa yang bisa disebut sebagai laboratorium kontekstual yang sangat kaya untuk mengembangkan teologi meja terbuka, yaitu tradisi silaturahmi dan kenduri yang sudah mengakar dalam budaya kita. Kata silaturahmi sendiri berasal dari bahasa Arab, shilat al-rahim, yang secara harfiah berarti menyambung tali kasih sayang atau tali rahim. Dalam praktiknya, silaturahmi adalah tradisi saling mengunjungi, terutama pada momen-momen khusus seperti Idul Fitri dan Natal, untuk mempererat hubungan dan memaafkan kesalahan masa lalu. Yang sangat menarik adalah bahwa silaturahmi hampir selalu melibatkan makanan. Ketika Anda berkunjung ke rumah seseorang dalam rangka silaturahmi, tuan rumah akan menyediakan hidangan, minimal minuman dan kue, seringkali makanan lengkap. Menolak hidangan yang ditawarkan dianggap tidak sopan, bahkan menyinggung. Kenduri atau selamatan adalah tradisi lain yang melibatkan makan bersama. Dalam kenduri, berbagai anggota komunitas, seringkali lintas agama dan latar belakang, berkumpul untuk makan bersama dalam rangka merayakan atau memperingati sesuatu, entah kelahiran, pernikahan, kematian, panen, atau pembangunan rumah baru. Tradisi-tradisi ini bukan sekedar adat istiadat. Ini adalah bejana budaya yang dapat diisi dengan makna teologis yang lebih dalam. Ketika kita sebagai orang Kristen berpartisipasi dalam silaturahmi dengan tetangga Muslim, kita sedang mempraktekkan apa yang kita bicarakan sepanjang podcast ini. Kita sedang mempraktekkan hospitalitas yang mendahului identifikasi seperti Abraham. Kita sedang makan dengan mereka yang berbeda dari kita seperti Yesus. Kita sedang mengantisipasi perjamuan segala bangsa seperti yang dijanjikan Yesaya. Ada moto dari sebuah restoran di Nashville, Amerika Serikat yang sangat cocok menjadi moto teologi kita. Enter as strangers, live as friends. Masuk sebagai orang asing, keluar sebagai sahabat. Bukankah ini yang seharusnya terjadi di meja kita? Aplikasi praktisnya bisa sangat sederhana. Undanglah tetangga Muslim Anda untuk makan bersama di rumah Anda, bukan hanya pada saat Natal, tapi kapan saja. Terimalah undangan mereka untuk buka puasa bersama selama Ramadan, bukan sebagai strategi konversi atau agenda tersembunyi, tapi sebagai kehadiran sahabat yang tulus yang ingin berbagi momen penting dalam kehidupan mereka. Di meja makan, perbedaan tidak hilang, tapi perbedaan menjadi lebih mudah dikelola. Orang yang duduk di depan Anda bukan lagi Muslim abstrak yang Anda dengar di berita. Ia adalah Pak Ahmad yang punya 3 anak dan suka memancing seperti Anda. Atau Bu Fatimah yang resep rendangnya luar biasa dan yang selalu mengecek apakah ibu Anda baik-baik saja ketika Anda sedang di luar kota. Halaman ke-12 memberikan klarifikasi teologis yang sangat penting. Hospitalitas bukan sinkretisme. Saya perlu menekankan ini karena ada kekhawatiran yang sah dari sebagian orang bahwa membuka meja kepada mereka yang berbeda agama adalah bentuk kompromi teologis, pengenceran iman, atau bahkan pengkhianatan terhadap Kristus. Izinkan saya menjelaskan mengapa kekhawatiran ini, meskipun dapat dipahami, tidak perlu jika kita memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan hospitalitas. Sinkretisme adalah pencampuran elemen-elemen dari berbagai sistem kepercayaan menjadi sesuatu yang baru yang mengaburkan atau menghilangkan kekhasan masing-masing. Sinkretisme mengatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama, bahwa perbedaan tidak penting, bahwa kita tidak perlu mempertahankan identitas keimanan kita. Hospitalitas sama sekali berbeda. Hospitalitas tidak mengharuskan kita untuk setuju dengan keyakinan tamu kita. Hospitalitas tidak menuntut kita untuk mengaburkan atau menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Justru sebaliknya, hospitalitas yang otentik mengalir dari identitas Kristen yang kuat dan jelas. Kita menawarkan meja kepada tetangga Muslim kita bukan meskipun kita Kristen, tapi karena kita pengikut Yesus yang makan dengan pemungut cukai dan orang berdasa. Kita membuka rumah kita bukan karena kita pikir semua agama sama, tapi karena kita meniru Allah yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang tidak benar.
Perhatikan bahwa ketika Yesus makan dengan Zakeus, ia tidak menjadi pemungut cukai. Ketika Yesus makan dengan orang Farisi, ia tidak menjadi Farisi. Yesus tetap adalah Yesus, dengan pesan dan misi yang jelas, namun ia hadir di meja mereka. Kehadirannya di meja tidak mengompromikan identitasnya. Justru kehadirannya di meja adalah ekspresi dari identitasnya sebagai yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hospitalitas juga melibatkan penghormatan terhadap yang lain. Ketika kita mengundang teman Muslim ke rumah kita, bentuk hospitalitas yang tepat adalah menyediakan makanan halal. Ini bukan kompromi iman, ini adalah kasih yang memperhatikan kebutuhan tamu. Ketika kita diundang ke rumah Muslim, kita menghormati aturan tuan rumah. Ini bukan kelemahan, ini adalah kesopanan dasar yang mencerminkan Kristus. Kita tidak perlu takut bahwa makan bersama dengan orang yang berbeda agama akan mencemari kita atau melemahkan iman kita. Ingat logika Yesus, yang kudus mentransformasi yang najis, bukan sebaliknya. Jika iman kita begitu rapuh sehingga makan bersama dengan tetangga Muslim akan menghancurkannya, mungkin masalahnya bukan pada makan bersama itu, tapi pada fondasi iman kita sendiri. Halaman ke-13 mengeksplorasi meja sebagai ruang aman untuk kerentanan bersama. Persahabatan yang sejati, entah dengan sesama Kristen atau dengan mereka yang berbeda agama, membutuhkan apa yang dalam bahasa Inggris disebut vulnerability, kerentanan atau keterbukaan untuk tersakiti. Ketika Anda mengundang seseorang masuk ke rumah Anda sedang membuka diri. Anda menunjukkan seperti apa interior rumah Anda, bagaimana Anda hidup sehari-hari, apa yang Anda makan, siapa keluarga Anda. Ini adalah tindakan kepercayaan. Meja makan khususnya adalah ruang yang sangat intim. Ada sesuatu tentang duduk berhadapan dengan orang lain, berbagi makanan dari piring yang sama, atau setidaknya di meja yang sama, yang menurunkan pertahanan diri kita. Di meja makan, kita cenderung lebih rileks, lebih terbuka, lebih mau mendengar. Ini adalah konteks yang sangat berbeda dari debat publik atau diskusi panel, di mana setiap orang berusaha memenangkan argumen. Dalam konteks persahabatan Kristen Islam, ini sangat penting. Ada banyak hal yang membedakan kita secara teologis. Pandangan tentang Yesus, apakah ia adalah anak Allah atau nabi biasa? Pandangan tentang keselamatan, apakah melalui iman kepada Kristus atau melalui ketaatan kepada syariat? Pandangan tentang Alkitab dan Al-Quran, tentang Trinitas yang ditolak Islam, tentang banyak hal lainnya. Perbedaan-perbedaan ini nyata dan tidak boleh diminimalkan. Tapi ada cara yang berbeda untuk membicarakan perbedaan. Kita bisa membicarakannya dalam konteks debat, di mana tujuannya adalah memenangkan argumen, membuktikan bahwa pihak lain salah, menunjukkan superioritas posisi kita. Atau, kita bisa membicarakannya dalam konteks persahabatan, di mana tujuannya adalah saling memahami, menjelaskan mengapa kita percaya apa yang kita percaya, mendengar dengan sungguh-sungguh mengapa mereka percaya apa yang mereka percaya. Meja makan adalah ruang untuk yang kedua. Di meja, kita bisa berkata dengan jujur bahwa sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan ini sangat penting bagi saya. Dan teman Muslim kita bisa merespons dengan sama jujurnya bahwa bagi mereka, Isa adalah nabi yang sangat dihormati, tapi bukan Tuhan, dan tauhid atau keesaan Allah adalah fondasi iman mereka. Perbedaan ini tidak hilang. Tapi dalam konteks persahabatan Kristen Islam, perbedaan ini tidak harus menjadi tembok pemisah. Kita bisa berbeda dan tetap bersahabat. Kita bisa tidak setuju dalam hal-hal fundamental dan tetap menghormati satu sama lain sebagai manusia yang sama-sama mencari kebenaran, sama-sama bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar kehidupan, sama-sama mencoba menjadi orang baik menurut pemahaman masing-masing. Ada ungkapan yang sangat bijak yang sering dikutip dalam konteks dialog antar agama. Tujuan kita bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan saudara. Ketika saya duduk di meja dengan teman Muslim saya tidak sedang berusaha membuktikan bahwa ia salah dan saya benar. Saya sedang berusaha membangun jembatan pemahaman, menciptakan ruang di mana kita berdua bisa berbicara dengan jujur tanpa merasa terancam, di mana kita berdua bisa belajar dari satu sama lain meskipun kita tidak akan pernah setuju dalam beberapa hal fundamental. Dan siapa tahu, dalam konteks persahabatan yang otentik seperti ini, Roh Kudus mungkin bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Bukan melalui argumen yang mematahkan, bukan melalui debat yang mengalahkan, tapi melalui kasih yang menyentuh hati, melalui kehadiran yang konsisten, melalui integritas hidup yang berbicara lebih keras dari kata-kata.
Halaman ke-14 merangkum 4 pilar teologi meja terbuka yang telah kita jelajahi sepanjang refleksi ini. Mari kita tinjau satu persatu dengan sedikit lebih mendalam. Pilar pertama adalah transformasi. Sepanjang Injil-Injil, kita melihat bahwa meja adalah tempat di mana perubahan terjadi, bukan hadiah bagi mereka yang sudah berubah. Zakheus tidak diminta untuk mengembalikan uang yang ia korupsi sebelum Yesus mau makan di rumahnya. Perempuan berdosa di rumah Simon tidak diminta untuk meninggalkan profesinya sebelum ia boleh mendekati Yesus di meja. Murid-murid Emmaus tidak diminta untuk terlebih dahulu percaya pada kebangkitan sebelum mereka boleh memecahkan roti bersama orang asing. Pola yang konsisten adalah ini. Yesus hadir di meja terlebih dahulu, dan dalam kehadirannya di meja itulah transformasi terjadi. Ini membalikan logika religius yang sering kita anut. Logika religius mengatakan bahwa Anda harus berubah dulu, bertobat dulu, menjadi layak dulu, baru Anda boleh mendekati Yang Kudus. Logika Yesus mengatakan bahwa mendekati Yang Kudus adalah cara Anda berubah. Meja bukan garis finish yang hanya boleh dilewati oleh mereka yang sudah menyelesaikan perlombaan. Meja adalah starting point, titik awal di mana transformasi dimulai. Pilar kedua adalah anugerah. Fakta bahwa Yudas tidak dikecualikan dari perjamuan terakhir adalah demonstrasi paling dramatis tentang sifat anugerah ilahi. Anugerah, secara definisi, adalah pemberian yang tidak layak diterima. Jika harus layak dulu baru menerima, itu bukan anugerah namanya, itu upah. Paulus dalam Roma 4 ayat 4-5 menjelaskan logika ini dengan sangat jernih. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kata kunci di sini adalah orang durhaka, dalam bahasa Yunani, ACB, yang menggambarkan orang yang tidak saleh, tidak religius, bahkan mungkin anti Allah. Allah membenarkan orang seperti ini bukan setelah mereka menjadi saleh, tapi sementara mereka masih durhaka. Anugerah mendahului kelayakan. Anugerah menemui kita di tempat kita berada, bukan di tempat kita seharusnya berada. Dan meja adalah salah satu ekspresi paling konkret dari anugerah ini. Di meja, kita tidak dievaluasi apakah kita cukup baik. Kita disambut sebagaimana kita adanya. Pilar ketiga adalah eskatologi, yaitu orientasi ke masa depan. Setiap kali kita membuka meja kepada orang yang berbeda dari kita sedang melakukan latihan untuk pesta segala bangsa yang akan datang. Kita sedang mempraktekkan sekarang apa yang akan menjadi realitas permanen nanti. Teolog Reform Nicholas Wolterstorff pernah menulis bahwa gereja dipanggil untuk menjadi tanda, sarana, dan antisipasi kerajaan Allah. Sebagai tanda, gereja menunjukkan seperti apa kerajaan itu. Sebagai sarana, gereja menjadi instrumen melalui mana kerajaan itu datang. Sebagai antisipasi, gereja menghidupi sekarang apa yang akan menjadi kenyataan penuh nanti. Meja terbuka adalah salah satu cara gereja menjadi tanda, sarana, dan antisipasi kerajaan Allah. Ketika orang melihat bahwa di meja kita, orang dari berbagai latar belakang duduk bersama, makan bersama, tertawa bersama, mereka melihat sekilas seperti apa perjamuan mesianik itu. Ketika kita secara aktif mengundang mereka yang berbeda untuk berbagi meja dengan kita menjadi sarana yang melaluinya rekonsiliasi dan persahabatan lintas batas terjadi. Ketika kita menolak untuk membiarkan perbedaan menjadi tembok pemisah, kita menghidupi sekarang inklusivitas yang akan menjadi karakteristik pesta segala bangsa di masa depan. Pilar keempat adalah pewahyuan. Kisah Emmaus mengajarkan kita bahwa mata dapat dibuka di meja. Pengenalan akan Kristus dapat terjadi dalam konteks makan bersama. Ini memberikan dimensi sakramental pada setiap tindakan berbagi meja. Tentu saja, tidak setiap makan bersama adalah ekaristi dalam pengertian formal liturgis, tapi setiap makan bersama memiliki potensi untuk menjadi momen pewahyuan, momen di mana Allah menyatakan sesuatu tentang dirinya, tentang kita, tentang sesama kita. Ketika kita berbagi meja dengan orang asing, kita membuka kemungkinan untuk perjumpaan yang tidak terduga.
Kita mungkin menemukan bahwa orang yang tadinya kita anggap sebagai yang lain, sebagai mereka yang berbeda dari kita, ternyata memiliki kerinduan yang sama, pergumulan yang sama, kemanusiaan yang sama. Kita mungkin menemukan citra Allah di wajah mereka. Kita mungkin seperti Abraham di Mamre dan murid-murid di Emmaus, menemukan bahwa kita sedang menjamu lebih dari sekedar manusia biasa. Akhirnya, halaman ke-15 menutup refleksi kita dengan pesan yang sangat personal dan menantang. Di sepanjang podcast ini, kita telah menjelajahi teologi meja dari Abraham sampai Emmaus, dari mana di padang gurun sampai perjamuan mesianik di masa depan. Kita telah melihat bahwa Yesus mempraktikkan hospitalitas radikal yang tidak mengecualikan siapapun, bahkan pengkhianat dan penyangkal. Kita telah mereinterpretasi teks-teks yang sering digunakan untuk mengecualikan dan menemukan bahwa pesan sebenarnya justru sebaliknya. Kita telah membangun jembatan dari teologi ke konteks Indonesia dengan tradisi silaturahmi dan kenduri yang kaya. Tapi semua ini akan tetap menjadi teori abstrak jika tidak diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, dan disinilah tantangan dilemparkan kepada Anda yang mendengarkan. Mary Sue Dreyer, seorang teolog dari tradisi Lutheran, menulis dengan sangat tajam, tugas kita adalah menyiapkan meja dan memperluas undangan Kristus, bukan menjadi selektor tamu. Kita bukan penjaga gerbang yang memutuskan siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak. Kita adalah pelayan yang menyiapkan meja dan menyampaikan undangan tuan rumah. Dan tuan rumah, yaitu Kristus sendiri, sudah menunjukkan siapa yang ia undang, semua orang tanpa kecuali. Ernst Kasseman, yang sudah saya kutip beberapa kali sepanjang podcast ini, memiliki ungkapan yang sangat kuat. Ia menulis bahwa meja Tuhan tidak dimaksudkan untuk menjadi penghalang melawan dunia yang ingin dibawa pulang oleh Allah. Meja bukan tembok, meja adalah jembatan. Meja bukan pintu yang kita tutup untuk menjaga kemurnian kita. Meja adalah pintu yang kita buka untuk mengundang dunia masuk ke dalam kasih Allah. Bahkan Yudas Iskariot, pengkhianat paling terkenal dalam sejarah, punya tempat di meja Yesus. Ia tidak diusir, ia tidak ditolak rotinya. Ia duduk bersama yang lain, menerima kasih yang sama, mendengar pengajaran yang sama, berbagi makanan yang sama. Keputusan untuk pergi keluar ke dalam malam adalah keputusannya sendiri, bukan pengusiran dari Yesus. Jika itu standar yang Yesus tetapkan, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri sendiri adalah ini. Apakah meja makan kita memiliki kursi kosong untuk tetangga yang berbeda dari kita? Apakah meja gereja kita terbuka untuk mereka yang sedang mencari, yang belum yakin, yang masih bertanya-tanya? Apakah hati kita terbuka untuk mereka yang mungkin tidak pernah setuju dengan kita dalam hal-hal teologis, tapi yang tetap adalah manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang tetap adalah sesama yang patut dikasihi? Di Yohanes pasal 6 ayat 51, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Perhatikan frasa terakhir, untuk hidup dunia. Dalam bahasa Yunani, hupertes tu kosmozoes. Bukan untuk hidup gereja saja, bukan untuk hidup orang Kristen saja. Untuk hidup dunia. Roti kehidupan itu diberikan untuk seluruh dunia. Dan bagaimana dunia akan mengenal roti kehidupan ini jika kita menyembunyikannya di balik tembok eksklusivitas? Bagaimana tetangga muslim kita akan melihat kasih Kristus jika kita tidak pernah mengundang mereka ke meja kita? Apakah mereka akan tahu bahwa ada Allah yang menerima orang berdosa jika orang-orang yang mengaku mengikuti Allah itu justru menolak mereka? Saya ingin mengakhiri podcast ini dengan sebuah undangan. Bukan undangan untuk berdebat tentang teologi ekaristi. Bukan undangan untuk mendiskusikan apakah orang non-Kristen boleh menerima komuni di gereja. Itu adalah diskusi yang penting, tapi bukan fokus kita hari ini. Undangan saya jauh lebih sederhana dan jauh lebih praktis. Minggu ini, undanglah seseorang yang berbeda dari Anda untuk makan bersama. Mungkin tetangga muslim yang selama ini hanya Anda sapa di pagi hari. Mungkin rekan kerja dari agama lain yang sering makan siang sendirian. Mungkin kenalan yang pernah Anda dengar mengatakan hal-hal yang tidak Anda setujui tentang iman. Siapapun itu, undanglah mereka. Siapkan makanan, duduk bersama, dengarkan cerita mereka. Bagikan cerita Anda. Biarkan perbedaan ada tanpa harus menjadi pertengkaran. Biarkan meja menjadi apa yang seharusnya meja itu. Ruang di mana orang asing menjadi teman. Di mana yang berbeda menemukan kesamaan, di mana tembok menjadi jembatan. Karena pada akhirnya, inilah inti dari semua yang telah kita diskusikan. Allah adalah Allah yang membuka pintu, bukan yang menutupnya.
Allah adalah Allah yang menyediakan meja bagi segala bangsa, bukan yang membatasi meja hanya untuk kelompok tertentu. Dan kita sebagai pengikutnya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Bahkan Yudas tidak dikecualikan dari meja Yesus. Mengapa kita harus mengecualikan siapapun dari meja kita? Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan panjang ini. Saya harap refleksi tentang 15 halaman ini telah memberi Anda sesuatu untuk direnungkan, dan lebih dari itu, sesuatu untuk dilakukan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam damai. Untuk mendukung konten-konten edukatif seperti ini, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Kalau video ini bermanfaat, klik like, share, dan tulis komentar. Dukungan Anda sangat membantu kami, Layar Teologi, untuk terus membuat konten yang lebih berkualitas.